Kalau dari saya pribadi, yang pertama itu pastinya setiap Samba itu harus punya visi yang sama. Maksudnya gimana? Jadi dengan kita memiliki visi yang sama itu, kita bisa lebih satu hati juga, dan itu juga menjadi modal awal supaya kita ide-ide itu muncul. Karena dengan visi yang sama, maka frekuensi otak itu mungkin akan lebih nyambung lagi dengan apa yang nanti akan dibicarakan selanjutnya, ide-ide yang akan muncul. Terus yang kedua pastinya ya seperti yang kita ketahui, bangun komunikasi yang intensif. Jadi setiap ketika ada masalah apapun, ketika ada kegiatan apapun, ketika ada apa-apa maksudnya ketika ada apa-apa harus selalu koordinasi dengan anggota lainnya supaya lebih terkoordinir dan jelas. Terus yang terakhir mungkin pahami peran dan posisi masing-masing dari setiap anggota. Jadi dengan begitu tugas-tugas mereka pun tidak akan terlalu melebar sehingga masih dalam koridor yang tepat. Dengan begitu kesolidan pun akan muncul karena mereka lebih fokus terhadap tugasnya masing-masing gitu. Tapi untuk misalkan kita membantu dari divisi lain ke divisi yang lainnya juga, itu sangat diperbolehkan. Namun diupayakan divisi yang utamanya itu fokus dulu terhadap tugasnya masing-masing. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara Samba agar menjadi lebih inovatif dan lebih kreatif di saat pandemi ini? Mungkin yang pertama bereksperimen gitu. Jadi dalam artian program-program yang seharusnya kita lakukan secara tatap muka, kita juga harus memikirkan kembali dan melakukan beberapa eksperimen dengan melihat dan meninjau beberapa opsi, misalkan dengan meninjau orang-orangnya, meninjau pembiayaannya kayak gitu, supaya program tersebut juga bisa tetap berjalan gitu dengan asik, dengan sesuai ekspektasi kita tatap muka tapi dilakukan secara online hampir sama gitu. Jadi kita upayakan disamakan gitu. Nah, tapi dengan tujuan kegiatan tersebut masih terkandung dalam itu. Jadi tujuan kegiatan itu masih tetap ada gitu. Jadi enggak terlalu melenceng. Terus yang kedua itu berjelajah atau menjelajah. Maksudnya menjelajah di sini mungkin kan karena pandemi ini kita nggak boleh banyak keluar ya. Jadi kita dipaksa untuk terus online gitu, untuk terus berjelajah di dunia internet. Jadi mungkin lebih ke baca-baca berita yang ada, melihat perkembangan internet tuh kayak gimana, dimulai dari apa yang tren di internet sampai apa yang sedang hangat dibicarakan gitu. Dan dari situ bisa diambil hal-hal yang inovatif. Kalau misalkan ada acara TV atau ada program-program atau yang sedang tren di dunia internet, misalkan kayak challenge gitu, bisa kita ambil juga idenya buat dijadikan ke program kita. Terus yang terakhir mungkin berimprovisasi gitu. Jadi karena kan kalau misalkan udah ide itu muncul, improvisasi juga perlu dilakukan, tapi tentunya masih dalam koridor yang tepat gitu. Mungkin saya bagi jadi beberapa tahap. Tahap pertama itu tahap development atau pengembangan, di mana kita tuh mengumpulkan ide-ide gitu, berumbuk, melakukan rapat tertutup, rapat Samba gitu, dan mengumpulkan ide-ide gitu. Jadi setiap anggota itu mungkin kan memiliki pemikiran yang beda-beda, jadi dan juga memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Mungkin akan ada ide-ide yang muncul dari situ dengan ngumpul tersebut. Nah, mungkin dari development ini juga akan ada ide yang ditolak, atau mungkin ada ide yang diterima tapi dengan ketentuan yang berbeda gitu. Jadi tapi tujuannya di sini untuk menentukan ide-ide tersebut. Jadi mungkin menyatukan ide, diolah idenya supaya menjadi ide yang matang gitu. Kemudian setelah ide itu matang, lanjut ke tahap produce. Maksudnya produce di sini adalah dimana ide-ide yang tadi telah disepakati terus dikembangin lagi dari segi yang lainnya gitu, dari perspektif lainnya. Kayak misalkan
dari keuangannya kayak gimana, dari pembiayaannya dan lain-lain gitu. Misalkan dari karena kan setiap kegiatan itu perlu dana yang cukup ya, supaya tadi kan balik ke pertanyaannya, supaya programnya matang gitu. Karena kan kalau nggak ada uang, maksudnya nggak semua kegiatan harus pakai uang sih, cuman kan itu meninjau kesiapan kita dan kematangan kita dalam melakukan program. Terus tadi yang ketiga itu execution. Jadi artinya ya ide-ide yang tadi udah matang ya dieksekusi aja, dijalankan gitu. Jalankan sesuai dengan apa yang tadi udah dirumukin. Jadi kalau misalkan ada kendala tetap dikoordinasikan gitu. Balik lagi ke poin pertama tadi, yang pertanyaan pertama. Terus yang terakhir sih paling evaluasi. Jadi setiap kegiatan evaluasi gitu. Evaluasi dari diri kita, dari orang-orang, misalkan ada saran, ada kritik, ada masukan diterima, dan itu juga untuk penilaian program selanjutnya supaya dilakukan lebih matang lagi.